Shalom untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton live streaming pada hari ini. Kita doa keempat dalam 10 hari. Sebelumnya kita mari satukan hati. Kita mau meninggikan Tuhan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya hari ini kami bisa doa keempat ya Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan disembah saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesehatan, kekuatan ya Tuhan yang kami dapatkan pada hari ini. Sehingga kami dapat datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yes. Ku milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku Engkau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Engkau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yes Tuhan, karena Engkau yang lebih mencintai kami ya Tuhan, karena Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ku serahkan ya Tuhan hari keempat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat berguna bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hai dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi hari ini di hari yang keempat di dalam doa 10 hari kita. Tetap semangat? Puji Tuhan. Tetap antusias? Puji Tuhan ya. Tetap bersyukur walaupun kita masih dalam ibadah 10 harinya online. Tapi kita bisa mengikutinya di hari yang keempat ini. Puji Tuhan ya. Yuk kita mau baca firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Nah, ini firman Tuhan yang diberikan untuk tema di hari keempat dalam doa 10 hari. Mujizat masih ada. Puji Tuhan ya, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dunia ini terus berubah. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia juga mudah berubah. Ya, mungkin istri kita, suami kita bisa berubah. Anak-anak kita bisa berubah. Teman kita bisa berubah. Suami yang tadinya sabar karena masa pandemi ini jadi nggak sabar. Ya, istri yang tadinya pendiam
Karena pandemi seperti ini jadi cerewet. Ya kan? Teman-teman kita yang tadinya baik, sekarang setelah pandemi ini mungkin dia jadi mulai berkurang baiknya. Karena situasi seperti ini. Ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita masih bisa tetap baik, bisa tetap setia? Kita nggak tahu. Ya, dunia itu adanya seperti itu, mudah berubah. Ya, tidak ada jaminan bahwa manusia yang dulunya baik akan tetap sama bisa baik. Ya, yang pasti yaitu yang tidak pernah berubah adalah Yesus. Amin. Iya, Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Itu dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah apanya yang tetap sama? Kalau dia tidak berubah artinya dia tetap sama. Apa yang tetap sama daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Adalah kuasanya. Kuasanya tetap sama. Kalau dulu Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya, dia banyak menyembuhkan orang sakit. Ya, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Banyak hal yang Tuhan buat di dalam pelayanannya setiap hari. Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nah, itu kejadiannya pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia melayani selama 3,5 tahun itu. Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizat itu. Buat Yesus mujizat itu biasa karena dia lakukan setiap hari. Dan dia adalah sumber mujizat itu. Nah, itulah kuasanya yang tidak pernah berubah. Kalau dulu dia bisa melakukan hal seperti itu, sekarang pun dia bisa melakukannya bagi kita. Ya, dan Yesus yang sama pula yang akan menyertai kepada kita, yang akan memberikan kuasa kepada kita. Kalau dulu dia yang melakukannya semuanya itu, tetapi sekarang dia berikan kuasanya itu kepada kita. Supaya setiap kita yang percaya menerima kuasa itu. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu firman Tuhan dikatakan. Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Artinya kuasanya itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa Tuhan itu ada. Dan mujizat itu nyata sampai hari ini. Asalkan kita percaya. Mujizat itu terjadi. Boleh sedikit saya kasih kesaksian tentang mujizat Tuhan itu masih ada. Ya. Saya akan bersaksi di mana pada waktu itu saya belum menikah, saya masih pacaran bersama mantan sekarang jadi suami saya, itu mantan pacar saya. Saya naik motor, jalan biasa ya, masa muda pacaran gitu ya, naik motor. Pada waktu saya lagi naik motor tiba-tiba suami saya itu, pacar saya itu ngerem mendadak gitu. Jadi saya jatuh duduk naik motor ya. Jadi boncengnya kan tuh kalau waktu dulu tuh tidak seperti sekarang nih begini. Tapi dulu kita miring begini nih. Begitu jatuh blek, jadi saya merosot ke bawah. Jatuh. Bagian pinggang saya sakit. Saya pikir biasa aja ya, diurut udah gitu. Itu pertama kali saya jatuh tuh. Nah terus nggak lama lagi saya pada waktu adik ipar saya menikah. Karena kan kalau pengantin wanita tuh selalu ada selayarnya kan, panjang gitu kan. Ada selayar panjang, terus selayarnya itu nyangkut di karangan bunga. Nah saya takut copot kan, saya takut tuh selayar copot karena nyangkut, karena pengantin itu jalan terus. Nah lalu saya lari, saya mau benerin selayarnya itu, tiba-tiba sayanya yang jatuh.
Sayanya yang jatuh, duduk. Aduh, sakit banget gitu ya. Terus ada oma-oma nanya, Dek, duduk dek, bangun. Matanya gelap nggak? Matanya gelap nggak? Enggak, saya bilang. Aduh, saya sakit sekali tuh. Udah saya biasa itu urut. Berjalan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya punya anak yang ketiga. Setelah melahirkan anak yang ketiga, saya anak yang ketiga juga operasi. Lalu setelah beberapa tahun, itu baru terasa sakit. Pinggang saya tuh terasa sakit sekali. Ya, saya tidak bisa duduk lama, saya tidak bisa berdiri lama. Karena kalau saya berdiri lama, pinggang saya sakit. Kalau saya duduk lama, saya sakit. Jadi kalau sudah duduknya agak lama, saya berdiri. Tuh udah berdiri udah lama nih, saya merasa sakit, saya duduk. Tetapi ajaibnya ya, tapi puji Tuhan waktu itu saya melayani worship leader ya, jadi WL gitu di depan. Tapi kalau jadi WL itu bisa 30 menit tuh berdiri di depan. Tapi saya nggak merasakan sakit. Itu saya merasakan satu mujizat Tuhan. Nah tapi itu terus tuh berjalan. Terus akhirnya saya periksa ke dokter bagian saraf di rumah sakit. Nah periksa ternyata kata dokter ini bantalannya udah aus gitu. Kayak kalau rem tuh ada kapasnya udah nggak ada. Seperti itu. Jadi dia bilang ini udah aus, jadi tulang ketemu tulang. Sakit banget, sakitnya luar biasa. Saya tuh jalan sampai bungkuk-bungkuk. Terus dokter anjurkan supaya saya gak boleh bawa barang-barang berat. Karena itu akan menambah sakit. Beban lagi buat saya itu akan bertambah sakit. Akhirnya saya harus terapi selama 10 kali. Untuk menarik tulang itu supaya jangan ketemu ya. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain supaya gak ketemu. Karena itu akan sakit. Selama 10 hari. Setiap hari itu saya terapi. Tapi tetap aja sakit. Lalu dokter bilang ini harus di MRI katanya. MRI waktu itu saya tanya berapa duit dok? Waktu itu tahun 90-an, 95-an itu mahal sekali. Cuma buat meriksa doang saya harus bayar segitu banyak gitu. Waduh duit dari mana gitu kan. Ya udah gak usah di MRI deh. Kasih obat, kata dokter kalau ibu gak mau MRI saya kasih obat aja. Dikasih obat cuma buat menghilangkan rasa sakit. Cuma buat menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau sakit saya minum obat itu sakit saya berkurang. Jadi setiap kali saya minum obat itu. Dan kalau obatnya habis saya tebus lagi. Saya ulangin lagi seperti itu. Nah itu tahun 90-an ya, 95-an atau berapa. Udah berapa setelah anak saya udah besar ya. Dokter bilang gak boleh gendong. Kan saya sering gendong anak saya yang bungsu tuh. Yang kecil saya selalu gendong-gendong. Ke supermarket mintanya digendong gitu kan. Nah, jalan-jalan ke mall mintanya digendong. Nah, udah gak boleh lagi. Nah anak saya dengar tuh gak boleh gendong mama ya gitu. Nah gak digendong. Tapi dalam pekerjaan setiap hari di rumah tangga saya tetap melakukan pekerjaan itu. Biasa ya namanya ibu rumah tangga pekerjaannya banyak di rumah. Tapi saya lakukan biasa aja tapi sakit gitu. Nah saya minum obat. Kalau udah berasa sakit minum obat. Nah terus suatu hari saya dulu suka ikut persekutuan doa di Palem. Daerah dekat rumah saya itu di Palem setiap hari Selasa jam 10 pagi. Itu persekutuan doa Maranatha namanya. Kami pergi setiap hari Selasa itu ke sana saya. Nah waktu itu saya dapat tugas membawakan renungan firman Tuhan di hari Selasa itu. Saya sudah siap gitu ya, udah ada jadwalnya kan 1 bulan udah dikasih saya udah ada jadwalnya. Oh saya tugas nih, Selasa ini saya tugas. Tetapi pagi-pagi waktu saya bangun tiba-tiba pinggang saya tuh sakit sekali, sangat sakit luar biasa. Jadi saya tidak bisa berjalan tegak seperti ini, tidak bisa. Jadi saya bungkuk begini nih. Saya bungkuk seperti ini udah kayak nenek-nenek gitu kan. Padahal umur baru berapa tapi jalan udah begini udah kayak nenek-nenek. Karena kalau saya tegak begini saya sakit pinggangnya. Lalu saya begini. Tapi saya mau oper tugas saya gak mungkin kan itu pagi-pagi mendadak itu pagi jam 7. Gak mungkin saya oper tugas ke ketuanya untuk menggantikan saya firman Tuhan. Karena firman Tuhan mendadak begitu orang gak siap ya. Jadi mau gak mau saya tetap jalanin gitu.
Dan saya juga udah mesen makanan gitu kan. Udah mesen makanan untuk saya bawa di persekutuan itu. Saya mesen di restoran. Nah itu saya harus ambil kan. Nah waktu itu saya naik bajai. Saya naik bajai ke restoran, ambil makanan. Dengan itu duduknya juga terasa sakit. Habis ambil makanan langsung saya pergi ke tempat persekutuan itu. Pada waktu dalam tempat persekutuan itu udah gitu tempat persekutuan itu saya harus naik loteng. Di atas karena persekutuan itu di atas saya naik ke atas. Nah pelan-pelan. Teman-teman ibu-ibu yang lain bantuin saya naik ke atas. Sampai ke atas saya duduk. Biasa udah mulai kan jam 10 kami mulai kebaktian seperti biasa. Puji-pujian. Kami tetap memuji Tuhan. Saya tuh duduknya udah gelisah tuh. Karena sakit duduk gak bisa terlalu lama. Saya udah gini, udah begini gitu kan. Karena sakit luar biasa sakitnya. Aduh kalau bisa nangis saya nangis tuh waktu itu. Saya saking malunya gitu kan. Ya udah tahan aja. Nah pada saat itu waktunya saya menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya gelisah gitu ya. Pada saat saya firman Tuhan saya gareng gini-sini. Gak enak kan. Saya tetap duduk, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan biar Engkau yang bekerja. Engkau yang berkarya. Saya berdoa, saya terus sampaikan firman Tuhan. Selesai firman Tuhan. Amin. Selesai, sudah. Udah selesai saya doa, udah. Terus saya kepengen ke toilet ya. Saya pengen ke toilet, pengen buang air kecil. Saya bangun, saya berdiri. Luar biasa. Ajaib dan sungguh-sungguh ajaib. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Luar biasa. Waktu saya berdiri dan saya mau ke toilet, saya gak berasa apa-apa. Gak berasa sakit sama sekali. Saya bisa berdiri dan saya bisa jalan seperti biasa. Saya pergi ke toilet. Teman ibu-ibu semua lihat, gak sakit. Ibu-ibu pada lihat begitu. Enggak sakit. Wah semua pada bersorak-sorai puji Tuhan. Dan saya merasakan luar biasa. Saya gak ngerasain sakit lagi. Jadi saya pulang udah biasa aja lagi tegak begini. Lurus begini. Gak merasakan sakit. Haleluya. Puji Tuhan, mujizat itu nyata, mujizat itu ada, mujizat itu berlaku sampai saat ini. Dan sakitnya saya sampai sekarang saya tidak pernah merasakan sakit itu lagi. Pinggang itu saya tidak pernah nggak dioperasi, saya nggak pernah di MRI apa jadi penyakit itu. Tapi sampai hari ini saya bisa lari, saya bisa berjalan, saya bisa jongkok. Itu semua karena mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan saya melihat Allah bekerja dengan luar biasa. Yang saya ambil hikmah dari semuanya ini. Apa yang menjadi bagianmu, lakukan. Saat itu saya bilang, Tuhan saya mau melakukan ini firman Tuhan. Nyampaikan firman Tuhan. Karena saya sudah diberi tugas, saya mau sampaikan ini. Saya sampaikan, tapi Tuhan berkarya. Tuhan sendiri yang mengoperasi. Saya gak tahu, saya gak berasa apa-apa. Tapi pada saat saya bangun berdiri, itu sakitnya hilang semua. Luar biasa, amin ya. Itulah tangan Tuhan sendiri yang menjamah saya, memulihkan saya dan menyembuhkan saya. Sehingga sampai hari ini saya tidak merasakan sakit. Itu mujizat Tuhan, itu kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu orang kusta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, sekarang pun bisa. Dia lakukan buat kita, asalkan kita percaya. Amin. Kita mau percayakan kuasanya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Amin, puji Tuhan. Ini yang saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan ragu-ragu dengan kuasanya. Percaya saja apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan menyatakan. Apa yang menjadi pergumulan saudara pada pagi hari, pada malam hari ini. Sakit penyakit kah? Ekonomi kah? Beban yang berat? Kehidupan yang berat, anak-anak, suami, istri, apa yang menjadi pergumulan saudara pada malam hari ini? Datang kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan kuasanya kepada kita sehingga kita memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga kita memperoleh jalan keluar di dalam masalah kita. Sehingga dia memenuhi segala keperluan kita. Mencukupi segala kebutuhan kita. Itu janjinya daripada Tuhan. Dia selain kuasanya, janjinya pun digenapi.
Ya, janji Allah selalu digenapi buat setiap kita. Dia berjanji, dia tidak akan mengingkarinya. Dan dia tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Oleh sebab itu pegang janji Tuhan. Dia berjanji memberkati kita. Pegang itu saudara. Dia akan memberkati kita. Luar biasa mujizat Tuhan. Saudara, saya melihat mujizat Tuhan bukan di dalam diri saya pribadi sendiri. Tetapi saya melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan anak saya. Ya, ini saya mau saksikan. Kenapa? Karena saya melihat sendiri Allah bekerja. Dan mujizat itu tetap sama. Dulu Tuhan lakukan itu. Pada waktu dia melayani, orang sakit disembuhkan. Sekarang pun dia sanggup melakukan itu bagi kita. Saudara, kesaksian lagi dari saya ya. Ini karena tentang mujizat, saya akan saksikan mujizat Tuhan yang terjadi bagi keluarga saya. Waktu itu saya punya anak yang ketiga. Pada waktu saya hamil anak yang ketiga, suami saya terserang penyakit. Ya, saya hamil 7 bulan tuh, suami saya terserang penyakit hepatitis. Ya, yang sangat berat. Ya, itu juga suami saya udah pernah saksikan ya, bahwa dia luar biasa ditolong oleh Tuhan dan mujizat itu terjadi buat suami saya. Selain itu, nah, anak saya nih, pada waktu saya hamil 7 bulan, suami saya menderita itu. Saudara bayangkan, saya punya anak 2, sendiri lagi hamil 7 bulan. Dan suami saya baru sembuh dari sakit itu. Dia harus di rumah. Tidak boleh kerja selama 3 bulan, bed rest, benar-benar bed rest. Saya dengan perut yang sudah besar harus mengurus suami, mengurus anak-anak. Nah, pada waktu setelah beberapa bulan di rumah suami saya harus merawatnya ya. Kita tidak pakai suster, tapi saya merawat sendiri. Suami saya dan anak-anak saya tuh saya rawat sendiri. Hanya ada satu pembantu di rumah saya. Nah, pada waktu itu, pada waktu saya mau melahirkan, saya pergi pagi-pagi, ya, karena udah dijadwal. Karena itu udah dijadwal bahwa saya harus operasinya tanggal 20-an sebetulnya. Di operasinya udah dijadwal, karena memang udah anak ketiga udah direncanakan untuk operasi. Itu di tanggal 20-an. Tetapi di tanggal 15 itu, saya sudah merasakan sakit yang luar biasa. Ya, jadi saya pergi ke dokter. Dokter bilang, wah ini besok aja ya, pagi operasi. Ya sudah, pagi-pagi saya berangkat. Itu tanggal 16 saya berangkat ke rumah sakit, pagi-pagi dioperasi. Setelah dioperasi, ternyata pada saat waktu anak saya lahir, anak saya mengalami kelainan jantung. Kelainan jantung. Ya, jadi menurut dokter, bilik kirinya itu ada lubang sebesar lubang jarum. Hati saya sedih gak? Sedih. Sebagai orang tua, saya sangat sedih gitu. Kenapa ya anak saya bisa seperti ini gitu. Kita tanya sama dokter, gimana dok selanjutnya? Cuma 2 pilihan. Mujizat atau operasi. Bapak ibu tinggal pilih, mau pilih mujizat atau mau pilih anak ini harus dioperasi. Tapi gak sekarang, nanti tunggu dia dewasa dulu. Setelah dia udah besar, agak besar baru kita bisa operasi. Sekarang anak ini ibu harus jaga baik-baik. Kalau buat anak biasa batuk pilek itu biasa. Tapi buat anak saya ini batuk pilek itu parah. Parah. Jadi ibu harus benar-benar menjaga anak ini jangan sampai kena pilek atau kena batuk. Ketularan dari temannya atau dari papanya, dari saudara-saudaranya. Ibu harus jaga. Saya mendengar pesan itu, saya was-was ya. Saya sebagai ibu, saya bertanggung jawab. Saya gak mau anak saya menderita seperti itu. Nah akhirnya anak saya gak boleh pulang waktu itu. Pas pulang, selesai beberapa hari di rumah sakit, anak saya gak boleh pulang. Saya boleh pulang. Tapi saya bilang sama dokter, saya gak mau pulang dok kalau anak saya gak pulang. Gak ikut pulang. Gak bisa, ibu anaknya harus tetap masih dalam perawatan. Karena warnanya juga ini bilirubinnya masih tinggi, kuning. Enggak dok, saya mau bawa pulang anak ini. Kami rumah sakit tidak bertanggung jawab ya. Iya dok gak apa-apa. Saya tanya suami saya gimana? Kita bawa pulang aja kah? Iya bawa pulang aja. Kita tanda tangan. Tanda tangan bawa anak ini pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, saya benar-benar menjaga anak ini. Ya, saya jaga kamarnya, saya sterilin, artinya tidak boleh ada orang yang masuk ke kamarnya. Kalau ada orang yang mau besuk, saya tulis di depan, bagi yang batuk pilek dilarang masuk. Saya tulis di depan pintu itu besar-besar, supaya kan biasanya kalau kita pulang dari rumah sakit, orang pada besuk gitu kan, mau lihat anaknya, mau lihat ibunya gitu kan. Mereka benar, saudara-saudara saya datang, teman-teman semua datang, tapi saya tulis besar-besar, bagi yang batuk pilek dilarang masuk untuk melihat anak saya gitu. Karena bahayanya buat anak saya sendiri gitu. Dia akan menderita sangat parah gitu. Sakit batuknya akan parah. Setiap hari saya jaga. Saya urusin anak ini, saya benar-benar perhatikan anak ini, saya benar-benar jaga. Setiap hari saya pakai masker, menghindari supaya saya juga jangan langsung bertemu dengan anak saya gitu ya. Pakai masker, jaga gitu, benar-benar jaga. Sampai suatu hari, biasanya kan kalau hari Minggu kami beribadah sekeluarga. Saya bawa anak saya mulai dari penyerahan anak tuh umur 2 bulan saya udah bawa ke gereja. Nah kali ini saya tidak mau bawa anak ini. Saya gak mau ke gereja, saya bilang sama suami saya gak ke gereja deh. Jadi suami saya sama anak saya aja yang 2 ke gereja. Anak saya tinggal, saya sama anak saya yang kecil ini, yang baik, saya di rumah saya jagain. Sebulan saya jagain, 2 bulan saya jagain. Tapi tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Dia pada waktu itu pernah tengah malam, dalam waktu dia berusia 4 bulan. Tengah malam, anak ini tiba-tiba sesak napas. Napasnya sudah satu-satu. Waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kenapa anak ini Tuhan? Dia kalau batuk, kalau pilek itu keringet dinginnya seperti jagung loh. Keringetannya tuh bulat-bulat gede-gede gitu. Keringetan semua sebadan. Aduh, saya ketakutan tuh. Nah pada waktu saya lagi ketakutan seperti itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang apa sama saya? Engkau lebih mengasihi anakmu daripada aku. Saya bilang apa sih ini maksudnya? Tuhan katakan lagi, engkau lebih mengasihi anakmu daripada aku. Karena selama ini yang biasanya setiap minggu saya datang pelayanan, saya tidak lagi pelayanan. Yang biasa saya datang beribadah, saya tidak lagi beribadah. Saya meninggalkan Tuhan. Karena saya mau mengurus anak saya ini yang kata dokter harus dijaga hati-hati. Saya jaga hati-hati benar. Tapi Tuhan gak mau kita seperti itu. Ya, Tuhan mengingatkan saya, engkau lebih mengasihi anakmu daripada aku. Saat itu saya sadar. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa. Dan anak itu malam-malam jam 4 ya, kalau gak subuh-subuh gitu ya, dibawa ke rumah sakit Harapan Kita. Saya gedor-gedor tuh keponakan ada ipar saya karena rumahnya deket ya, seberang rumah saya waktu itu. Saya bangunin dia, saya suruh suami saya bangunin, minta tolong, anterin kita ke rumah sakit. Akhirnya kita dibawa anak ini ke rumah sakit Harapan Kita. Di dalam kendaraan itu saya berdoa, Tuhan saya gak mau Tuhan ambil anak ini. Tuhan sudah memberikan anak ini buat saya. Saya mau anak ini sembuh Tuhan. Saya mau anak ini sembuh saya bilang. Ini anak ini nampaknya udah satu-satu saya udah ketakutan sekali. Hati saya udah gemeteran, semua badan saya udah gemeteran. Saya ngelihat keadaan anak saya seperti itu. Tuhan jangan ambil anak ini Tuhan. Jangan ambil anak ini Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Saya gak mau lagi melakukan ini Tuhan. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan dengar doa saya waktu itu. Anak saya selamat. Bawa di rumah sakit langsung dikasih oksigen. Anak itu seger lagi. Dikasih oksigen oleh dokter langsung ditangani. Dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Nah saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita boleh sayang anak. Tapi gak boleh melebihi kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi anak kita tapi meninggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita saya tinggalkan. Karena saya mengasihi anak ini, karena saya gak mau anak ini menderita gitu. Pikiran saya seperti itu. Secara manusia bagus kan. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Saya tinggalkan sehingga orang-orang juga besuk. Ya, teman-teman guru-guru sekolah minggu besuk.
Ayo dong pelayanan lagi, ayo pelayanan lagi. Enggak, saya bilang saya mau jagain anak saya. Seperti itu saudara. Tapi Tuhan menegur saya. Dan pada saat Tuhan menegur saya, baru saya sadar. Saya tinggalkan anak saya bilang begini, Tuhan saya mau pelayanan lagi, saya mau ke gereja lagi. Tolong berikan saya seorang pembantu misalnya yang bisa dipercaya membantu saya menjaga anak ini. Gitu ya, saya berdoa tuh, itu saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Karena saya nggak mungkin jaga anak 3 gitu dengan pembantu 1, nggak bisa saya bilang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya seorang pembantu yang bisa membantu saya menjaga anak ini. Tapi benar-benar Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita mau setia sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Pada waktu suatu hari pagi-pagi, saya lagi belanja sayur, memang kalau di komplek itu ya pagi-pagi tukang sayur lewat tuh, kita udah punya langganan. Nah dia berhenti biasa tiap hari depan rumah saya, tetangga-tetangga semua pada beli. Dia bilang begini, tiba-tiba dia nawarin, Bu, Mama Ius, dia manggil saya gitu. Ibu, Mama Ius gitu. Iya, ada apa? Pak, Bu, Ibu mau pembantu enggak? Pembantu. Iya Bu, ada nih seorang pembantu nih lagi nganggur di rumah saya katanya. Dia mau kerja. Terus saya pikir, terus saya tanya, dia bisa gak ngurus anak? Bisa lah, rumah tangga semua dia bisa. Apalagi ngurus anak, dia punya anak kok gitu, ditinggal di kampung katanya. Oh dia bisa ngurus anak ya? Iya, coba deh bawa, tapi ntar siang ya, saya jualan dulu katanya. Iya gak apa-apa saya bilang. Ternyata sore hari dia datang. Dia datang bawa pembantunya. Tetapi bukan 1, dia bawa 2. Udah gitu 1 masih kecil. Ya kalau kita bilang dulu masih kecil, pembantunya yang 1 udah agak tua. Bu, dua-duanya aja ya Bu katanya, sekalian katanya. Tapi saya pikir iya juga ya, saya memang lagi butuh pembantu ya. Karena suami saya masih sakit. Dan saya harus ngurus 3 anak saya yang kecil juga sakit gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh, tapi mau ya berdua ya. Iya dia mah biarin berdua aja. Ya udah, deal nih, udah deal kerja. Terus saya bilang, Bo, saya panggil si Mbok karena udah ada agak setengah tua. Bo, nanti Mbok bantuin saya ya, jagain anak saya yang kecil ini ya. Oke, ya Bu katanya. Oke, udah. Saya liatin dulu ya, ada waktu dia kerja, saya perhatikan. Anak yang kecil ini bantuin jagain anak saya yang 2 itu, teman bermain gitu ya. Buat main. Ya udah, oke. Terus saya liatin setiap hari bagaimana. Saya cuma ngajarin dia nih makanannya seperti ini ya. Buatnya seperti ini sebenarnya. Nah, makanan saya yang buat tapi dia lihat seperti itu. Nah, setelah beberapa bulan, setelah sebulan itu saya ajarin dia. Dan saya lihat, wah oke juga nih. Orangnya telaten, ngurus anaknya bersih. Saya udah percaya deh sama dia. Terus saya bilang sama Mbok, saya mau pergi ke gereja. Mbok jagain anak saya ya di rumah. Jadi saya tinggal si Mbok sama anak saya yang kecil Billy di rumah. Tapi puji Tuhan, saudara pada waktu saya jagain anak ini, setiap hari saya tidak ke gereja, saya tidak beribadah, saya tidak pelayanan. Anak ini bukan semakin sehat. Makalah pada waktu dia berusia 4 bulan, dia sakit yang sangat parah itu. Tengah malam dia sesak napas. Berarti tidak ada perbaikan selama saya tungguin juga kan. Tetapi setelah saya berdoa dan Tuhan berikan saya seorang pembantu untuk membantu saya menjaga anak ini. Anak ini semakin hari semakin pulih. Pulih. Karena kitanya apa? Kita mengutamakan Tuhan. Saya datang melayani Tuhan kembali. Saya datang beribadah kembali kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan membuat pemulihan buat anak saya. Terus sehat terus. Sehat dan puji Tuhan tidak pernah sakit-sakit lagi. Tidak pernah ke rumah sakit. Tidak pernah. Kecuali vaksin. Kalau dia mau divaksin baru datang ke rumah sakit. Tapi selain itu gak pernah sakit gitu. Puji Tuhan sehat. Nah ini di sini saudara. Mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan itu ada. Buat pada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan. Tuhan nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus percaya. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Seberat apapun masalah saudara. Sebesar apapun penyakit saudara. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Datang kepada Dia yang punya kuasa. Yang kuasanya tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap sama diberikan kepada kita. Singkat cerita, anak saya sudah besar. Sudah mulai masuk sekolah. Ya, saya juga tetap jaga. Saya juga tetap bukan berarti saya terus tinggal los gitu, enggak. Saya tetap jaga, hati-hati dengan makanannya, enggak boleh sembarangan. Ya, kalau hari Minggu saya bawa ke gereja nih, udah mulai ada setahun ya, usia setahun saya bawa anak ini. Anak-anak saya biasanya umur 2 bulan saya udah bawa serahin ke gereja. Tapi untuk anak ini saya setahun. Saya bawa ke gereja, saya serahkan kepada Tuhan. Karena saya nggak mau dia terkontaminasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan berbagai macam hawa ya. Saya takut gitu. Tetap saya jaga anak ini juga. Tapi saya dibantu saya tetap seorang pembantu dan saya tetap bisa beribadah gitu. Saya tinggal anak saya di rumah, saya beribadah. Tapi luar biasa anak saya sehat. Karena kita mengutamakan Tuhan. Tuhan yang bekerja melalui seorang pembantu ini. Tuhan pakai pembantu ini untuk menjaga anak saya terus sampai sehat. Dan kalau hari Minggu saya bawa ke gereja setelah dia usia 1 tahun, saya tulis tetap di sini. Saya pasti dia kasih 1 kalung. Bukan kalung emas, bukan kalung apa-apa, tapi 1 tulisan. Ya, tidak boleh sembarangan kasih makanan ke anak saya. Ya, siapapun boleh ini, tapi jangan sembarangan kasih makan, gak boleh makan permen, gak boleh makan yang sembarangan, dan tidak boleh deket-deket. Bagi yang batuk pilek jangan deket-deket gitu. Saya buat seperti itu. Puji Tuhan anak itu sehat, bertumbuh dengan sehat dengan luar biasa. Sampai dia masuk sekolah, sehat, puji Tuhan sehat. Dan akhirnya pada waktu usia 5 tahun, kami coba periksa lagi. Kami periksa dan mujizat ini terjadi dengan luar biasa. Dokter katakan anak ini sudah tidak bocor lagi jantungnya. Sudah tidak terdengar lagi suaranya. Yang dulu kalau diperiksa tuh pasti ada kedengaran. Saya gak ngerti deh, dokter yang tahu tuh ada suara apa yang didengar. Tapi bilang masih ada nih suaranya nih. Gitu. Masih ada nih suaranya. Oke. Nah saat itulah saya sadar bahwa anak saya sembuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anak saya sembuh. Dan dia dokter merasakan tidak ada lagi bunyi-bunyi di dalam pada saat dia periksa. Dia bilang sudah rapat nih. Bu, ini mujizat katanya. Benar-benar mujizat. Saya bilang amin dok, ini memang mujizat. Tidak usah dioperasi, ini mujizat terjadi. Haleluya. Saudara percaya mujizat itu ada sampai hari ini? Amin. Saudara punya beban berat? Saudara punya sakit penyakit, saudara punya permasalahan hidup, jangan lari kepada siapa-siapa. Datang kepada Tuhan. Sembah Allah kita yang hidup, sembah Allah kita yang berkuasa. Datang kepada Dia, menyerah kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan kesembuhan sempurna. Sampai hari ini anak saya sehat, bisa melayani. Tuhan pakai dia untuk melayani dan dia setia melayani Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Inilah saudara, tetap percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap percaya Tuhan Yesus kuasanya tetap sama. Amin. Kita angkat 1 pujian. Dengarkan pujian ini. Bangkitkan imanmu melalui pujian yang kita dengar pada malam hari ini. Imani pujian ini. Haleluya. Kuasamu tak terbatas Tuhan. Apa yang tak mungkin pasti terjadi bagi Tuhan. Di saat kita tak berdaya, kuasa Tuhan yang sempurna itu menguatkan kita, memberikan kepada kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mujizat itu diberikan buat kita.
saudara terganggu. Ekonomi saudara terganggu. Masalah banyak dalam hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau imani, kita mau percaya bahwa kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah sanggup melakukannya buat saudara dan saya pada malam hari ini. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan, dia sanggup mencukupi segala keperluan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Taruh tangan kita di dada. Yang saudara perlu dukungan doa, mari kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan, Allah yang hidup itu. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami kembali boleh mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sanggup memberikan kesembuhan, sanggup memulihkan hidup kami, sanggup memberkati hidup kami Tuhan. Allah yang sama juga terjadi pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit saat ini. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, tangan-Mu tersedia bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan Engkau. Menjamah, memulihkan, memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah malam hari ini mereka memperoleh kemenangan, mereka memperoleh kesembuhan, mereka memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Malam hari ini mereka boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari saudara kita arahkan hati kita satukan hati kita berdoa untuk setiap pokok doa yang akan kita naikkan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami, untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami bersyukur ibadah doa 10 hari ini bisa tetap terus kami jalankan, bisa tetap terus kami ikuti setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami pada malam hari ini membawa setiap pokok doa kami, dimulai dari bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, tempat di mana kami tinggal di dalamnya. Biar Tuhan memberkati bangsa ini dengan segala apapun yang terjadi di dalam bangsa ini ya Bapak. Kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut beserta, Tuhan turut bekerja dalam setiap hal yang terjadi di bangsa ini. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami yakin dan percaya itu tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Itu sudah semua ada dalam rencana-Mu ya Bapak. Tuhan memberkati kepada para pemimpin kami ya Bapak, Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biar Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik ya Bapak. Tuhan juga memberkati seluruh staf pemerintahan di negeri ini, setiap pejabat, setiap anggota DPR, MPR, menteri-menteri hingga ke pemerintahan yang terendah, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan memberkati kepada mereka. Dengan hikmat-Mu Tuhan untuk mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jauhkan niat-niat jahat yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biar bangsa ini boleh terus dibawa maju, dibawa ke arah yang lebih baik oleh para pemimpin kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir dan segala hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pandemi ini kami yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap vaksin-vaksin yang sudah disediakan biarlah ini boleh menjadi satu alat, satu senjata untuk memusnahkan pandemi virus COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk setiap tenaga medis, setiap tenaga kesehatan yang sampai saat ini mereka harus berjuang keras untuk melayani, merawat setiap pasien yang datang kepada mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, sehingga mereka bisa terus
menjalankan tugas mereka dengan baik, menyelamatkan banyak nyawa, menyelamatkan banyak jiwa untuk mereka bisa bawa kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan dalam acara doa 10 hari pada hari ini. Kami sudah mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat teguran-Mu, buat nasihat-Mu bagi setiap kami. Jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.